memberikan perlindungan kepada korban atas kasus kekerasan seksual. Di sini saya akan menyampaikan tata tertib kegiatan pada pagi hari ini, yaitu pertama, untuk para peserta dimohon untuk mengaktifkan videonya. Yang kedua, peserta mengadmut suaranya kecuali peserta ingin bertanya kepada narasumber pada saat diskusi nanti. Ketiga, peserta diminta untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, karena pada akhir kegiatan nanti kita akan mengadakan sesi foto bersama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti penyuluhan hukum pada pagi hari ini. Selawat beserta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang kelak syafaatnya kita tunggu di yaumul kiamah nanti. Amin, 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 ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sambutan dan pembukaan acara. Keempat, penyuluhan hukum. Dan kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Agus Setiawan. Kepada Agus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan serta saudara yang saya banggakan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang sudah dan akan kita laksanakan selalu mendapat rahmat, hidayah, dan keridhaannya. Bagi saudara-saudara kami yang beragama Islam, silakan mengikuti saya, dan bagi yang non-muslim, ikuti kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyatu billahi robba, wa bil islami madinah, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin. Ya Allah yang Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat waktu, sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk terus belajar di usia yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Allahumma ya Allah ya Rabbana. Jadikanlah kegiatan kami hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, guna menambah wawasan keilmuan kami, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kemaslahatan dan sebagian pendobrak kemajuan bangsa serta keselamatan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, berilah kami kekayaan ilmu pengetahuan, hiasilah kami dengan kelapangan hati, muliakanlah kami dengan takwa, dan berilah kami kesehatan. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sayangilah orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami yang adil, yang telah begitu banyak berperan dalam membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Berilah mereka balasan dengan balasan yang sebaik-baiknya untuk dunia dan akhirat mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Agus Setiawan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan acara oleh Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum kepada Ibu Ayu Ifrita Dewi, SHMH. Saya persilakan. Terima kasih, Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang tak lain dan tak bukan sahabat saya, Frandi. Terima kasih untuk kali keduanya mau memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di sini di Kepulauan Riau.
semoga kuliah kita hari ini berjalan dengan lancar, dan untuk rekan-rekan yang masih belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan dulu gitu ya, supaya kita tahu bahwa rekan-rekan semua mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan benar sampai akhir kegiatan ini. Nah, saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dosen Ilmu Hukum, Ibu Ayu Ifrita Dewi SMH, atas sambutan dan pembuka acaranya. Baik, agenda selanjutnya yang kita tunggu yaitu penyuluhan hukum dengan tema strategi problem solving dalam memberikan perlindungan kepada korban atas kasus kekerasan seksual, yang akan dipaparkan oleh Bapak Prendi Septior Naraban SH, di mana acara ini akan saya serahkan kepada moderator kita yang telah hadir, yakni Apri Juanda. Kepada Apri Juanda, saya persilakan. Cek. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, dan yang paling utama yaitu dosen kita yaitu Ibu Ayu Ifrita Dewi SHMH, dan juga moderator narasumber kita yaitu Bapak Prendi Septior Nababan SH. Terus untuk kegiatan pada hari ini yaitu terkait penyuluhan hukum, yang mana pada mata kuliah Viktimologi. Jadi pada pertemuan hari ini yaitu membahas terkait strategi problem solving dalam memberikan perlindungan kepada korban atas kasus kekerasan seksual. Sebelumnya terkait narasumber kita yaitu Bapak Prendi Septior Nababan SH ini, beliau berprofesi sebagai advokat sejak tahun 2015 hingga saat ini. Dan pada saat ini juga beliau sebagai sekretaris DPC Peradi Jambi pada periode 2022 dan 2027. Dan saat ini juga beliau sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pranata Justitia Jambi. Langsung saja pada pembahasan kita pada hari ini, mohon kawan-kawan untuk bisa menyimak dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik juga. Sekiranya di dalam pembahasan kita pada hari ini, mohon kawan-kawan untuk bekerja sama. Baiklah Pak, bisa kita langsung untuk pembahasannya ya Pak. Kepada Bapak Prendi, dengan segala hormat kami persilakan untuk membahas terkait materi pada hari ini. Oke, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa yang sudah memberikan kesempatan untuk kedua kalinya, dan juga untuk Bu dosen Ayu ini, teman saya kuliah. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, kemarin ada materi yang dikasih, terus kemudian ada sedikit yang harus saya perbaiki dan sudah saya rangkum sedikit ya dengan seadanya, karena baru tadi malam juga kotak-katik, dan itu sudah saya share itu ke si Pasar Ibu. Nanti boleh dibagikan. Ya. Oke, kita mulai nih dari strategi problem solving dalam memberikan perlindungan pada korban kasus kekerasan seksual. Kalau kita bicara tentang problem solving, artinya ada pemecahan masalah yang memberikan perlindungan pada korban kasus kekerasan seksual. Oke, baik. Kalau pengertian korban ini kalau menurut ahli ada Arif Gosita nih,
mereka yang menderita jasmania dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri. Ada kata-kata bertentangan dengan diri sendiri. Ini bertentangan kepentingan diri sendiri ini ada kaitannya dengan perilaku seksual antara pria dan wanita, mau sama mau. Ini ada kaitannya dengan hukum pidananya. Saya lanjutkan, atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Nah, itu dari kepentingan hak asasi. Hak asasi ini hak untuk hidup dengan layak, dengan baik. Banyak ya kalau pengertian hak asasi manusia. Tapi kemudian ada juga menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu korban adalah yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Nah, memang kalau kita ngelihat ini dia lebih rangkum, pokoknya ketika dia mengalami penderitaan fisik, sudah pasti itu bertentangan dengan kepentingan diri sendiri. Kemudian saya lanjut, ada pengertian viktimologi. Nah, kalau viktimologi ini sebenarnya belajar tentang korban. Ini lawan dari kriminologi. Kalau kriminologi kita belajar tentang perilaku-perilaku si pelaku kejahatan. Nah, ini sebaliknya, ini mempelajari tentang viktimologi, itu dalam persoalan yang dihadapi korban. Dalam pengertian terminologinya ialah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadi korban, timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kemudian hak-hak korban menurut Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, itu ada satu, hak memperoleh informasi, hak didengar, dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Ketiga, hak memperoleh bantuan yang cukup. Di sini juga mungkin bantuan hukum. Keempat, hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan keamanan. Kemudian di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, ini undang-undang kekerasan seksual yang baru aja diketuk palu oleh DPR RI, yang selama ini sudah lama digadang-gadang yang tidak jadi-jadi, dan hari ini sudah berlaku, di mana pengertian tindak pidana kekerasan seksual itu adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, kemudian itu diatur di pasal 4-nya ayat 1. Ada terdiri atas kekerasan seksual itu, yaitu pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektrik. Dan kemudian ayat 2-nya juga tindakan kekerasan seksual itu juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, I-nya tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah kekerasan seksual, dan J, tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Saya coba sampaikan di pasal 4 ini. Sebenarnya peraturan perundang-undangan kita itu banyak tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Di Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada. Di Undang-Undang Perdagangan Orang juga ada. Di KUHP juga ada juga. Nah, di undang-undang ini hanya persoalannya adalah dia lebih spesifik dan lebih rigid mengenai pelaksanaan penegakan hukumnya, karena di undang-undang ini juga banyak aturan-aturan mulai dari penegakan hukum sampai pelaksanaan penuntutan itu banyak di undang-undang. Nanti adik-adik boleh baca ya.
Nah, menjelaskan kekerasan seksual non fisik ini juga bisa dari verbal ya, kata-kata. Misalnya kita katakan ada cewek di berjalan, ini kebiasaan ini anak-anak cowok ini begitu nengok cewek, gitu. Kira-kira terus kemudian iseng aja, mungkin dia bilang cantik ya, mohon maaf bokongnya misalnya, itu juga kekerasan non fisik. Nah ini sering dilakukan, walaupun sebenarnya ini kalau yang non fisik ini kan susah untuk dipidana, tapi dengan adanya undang-undang ini itu kena jadinya, karena dia masuk tindak pidana kekerasan seksual. Jadi hati-hati nih para cowok-cowok ini yang sering iseng. Kalau dulu memang nggak ada. Nah itu yang saya katakan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 ini lebih spesifik sekarang diatur. Pokoknya begitu kau melakukan kekerasan seksual non fisik, selesai kau masuk. Nah pelecehan seksual fisik, nah ini juga fisik ini juga, ya si cewek ya, kita katakanlah ini pelecehan fisik ini begal payudara yang selama ini sering terjadi, ini juga apalagi ini masuk ini. Dan ini bisa dikatakan kemajuan yang pesat sebenarnya dalam problem solving kekerasan seksual, karena undang-undang ini mengakomodir. Terus kemudian pemaksaan kontrasepsi. Kontrasepsi ini ya kayak KB ya, dia paksa, tapi kalau si perempuan nggak mau ya nggak masalah. Dia menjadi masalah. Terus pemaksaan perkawinan, perkawinan juga nggak boleh dipaksa, karena perkawinan itu sebenarnya mau sama mau konsepnya antara si perempuan dan si pria untuk membangun rumah tangga. Tapi kalau dipaksa juga nggak boleh. Nah, kalau yang sering maksa kawin ini kayaknya orang tua ini juga sering maksa ini. Jadi perlu disadarkan ini, kurasa orang tua kita nih, jangan paksa-paksa kawin anak sekarang. Terus kemudian penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual. Nah oke ya, tapi ini semua sebenarnya kekerasan seksual itu boleh dibaca. Yang paling sering itu adalah elektronik sekarang. Yang paling sering elektronik. Ya. Kenapa yang paling sering kekerasan elektronik? Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis elektronik yang end-to-end orang-orangnya, terus kemudian pribadi. Kemudian dengan aplikasi elektronik yang random, terus kemudian berkenalan satu sama lain dan melakukan tipu muslihat. Biasanya yang sering melakukan tipu muslihat ini cowok, mulai dari merayu sampai mengajak sesuatu yang tanda kutip itu ya biasanya cowok, jarang cewek yang mengajak. Tapi dimungkinkan. Nah ini kekerasan berbasis elektronik ini yang sebenarnya hari ini paling banyak. Di masa pandemi apalagi, ini kasusnya banyak yang terjaring sebenarnya. Tapi balik lagi, sebenarnya pelecehan seksual berbasis elektronik ini justru lebih cepat pembuktiannya, karena begitu saja di screenshot, begitu aja dia langsung selesai, karena pembuktiannya boleh, di undang-undang ini diatur, boleh ditambahkan alat bukti elektroniknya gitu loh. Jadi hati-hati. Nah apalagi begini, hati-hati ini yang pacaran ini, cowok dengan cewek di akhir mau putus, dendam ceweknya, di screenshot, dilaporkan ke polisi cowoknya. Hati-hati kalian. Nah itu sering itu, ya kan? Mumpung kalau masih ada, masih nyatu pola pikirnya, ini mungkin fine-fine aja. Tapi kalau sudah bertengkar ini, mulai nih cari-cari. Awas kau, aku sama anak hukum nih. Nanti aku screenshot, laporkan kau, kira-kira gitu. Ya, ini hati-hati itu adik-adik sekalian. Terus banyak sebenarnya di kasus yang berbasis elektrik ini juga yang paling cenderung itu adalah korbannya adalah anak di bawah umur. Karena apalagi anak di bawah umur kan kita katakan dia 18 minus ya. Undang-Undang Perlindungan Anak itu 18 minus. Berarti yang 17 atau 18 kurang sehari atau 12. Nah ini banyak, padahal anak-anak sekarang di usia 14-an itu sudah banyak pegang HP yang susah dikontrol oleh orang tuanya. Jadi
kayak kasus di kantor itu juga ada anak. Jadi saya katakan contoh, ada di pengalaman saya mendampingi mahasiswi, salah satu mahasiswa ya di Jambi ini, dan kemudian orang tuanya datang ke kantor dan berkonsultasi, anaknya diperas. Nah, ini bukan lagi persoalan pelecehan seksual, malah dia berkembang pidananya menjadi pemerasan. Jadi mulanya dia pacaran dan kemudian tadinya ya mohon maaf dia video call dengan tanda kutip yang tidak lagi memakai baju, dan itu di screenshot dan diancam, disebar di Instagram dan sebagainya, dan itu menjadi alat perasnya si cowok untuk si cewek transfer duit, uang jajan, dan lain sebagainya. Mulanya dia datang ke kantor terus kita dampingi, dan kemudian kalau di kantor itu untuk mendampingi ini kita memberikan kenyamanan kepada si korban. Misalnya dia tidak nyaman diwawancarai oleh pria, kita kasih advokat wanita untuk mewawancarai, dan kemudian tim kita ada yang advokat wanita mewawancarai. Ternyata dalam case itu berkembang bukan hanya pelecehan seksual, tapi telah ada perampasan nyawa, yaitu melakukan aborsi. Ternyata si cewek sudah melakukan aborsi sampai 3 kali. Ini yang membuat kasus-kasus pelecehan seksual ini nggak bisa tuntas. Ternyata si korbannya sendiri melakukan tindak pidana. Jadi ketika kita mau melaporkan dia, si cowok itu, ternyata dia ketakutan kalau dia juga ketahuan melakukan aborsi, karena aborsinya deliknya delik biasa, bukan delik aduan. Sehingga ketika itu menjadi tahu, tanpa adanya laporan siapapun, dia bisa masuk penjara. Nah, ini persoalan seksual ini yang menjadi problem. Kenapa kasus-kasus pelecehan seksual ini sulit untuk dikembangkan penanganan kasusnya, itu salah satunya. Jadi ada dilematik tindakan orang untuk mendampingi secara hukum, ya. Ini satu case. Terus kemudian kita masuk ke selanjutnya, pendekatan kasus nih. Kasusnya itu kalau catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu terjadi peningkatan ya. Pada 8 Maret dia buat tulisan terkumpul sebanyak 338.496 kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Tapi nengok kasus ini sebenarnya catatannya begini, apakah kekerasan seksual ini hanya terjadi pada perempuan? Sebenarnya tidak juga. Kekerasan seksual ini bisa juga untuk pria. Misalnya anak di bawah umur juga itu korban sodomi. Dan kemudian atau di kasus-kasus tertentu juga pria juga bisa menjadi korban, karena persoalan seksual ini kan persoalan psikis atau psikologis, di mana semuanya manusia ini punya tanda kutip hasrat gitu loh, baik cowok atau cewek. Nah, ini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa kasus ini juga kekerasan itu ada pada korbannya, ada pada pria. Tapi paling banyak memang kepada wanita. Dan sebenarnya kalau beberapa pengalamannya kasus di kantor, sebenarnya pelecehan seksual ini atau kekerasan seksual ini sebenarnya, mohon maaf, tapi ini persoalan gender ya, betul untuk cewek. Tapi banyak juga yang dominan. Kenapa pria melakukan kekerasan seksual dan segala macam, itu tidak lain dan tidak bukan ada peluang dari si ceweknya juga. Kita katakan memberikan peluang, kita katakan dengan pakaian yang sedikit terbuka, dan kemudian tadinya dia berdekatan satu sama lain yang tadinya hanya ketemu jari menjadi berlebih dan segala macam. Ini juga dipengaruhi sebenarnya ada juga persoalan ceweknya di situ. Jadi untuk problem solvingnya, tapi ini bukan pendekatan hukum, tapi pendekatan psikologis, seharusnya si perempuan juga harus benar-benar membentengi dirinya gitu loh. Sehingga karena gini, kalau
belajar hukum pidana ada teori kausalitas, sebab akibat. Kalau misalnya sebabnya adalah pelecehan seksual, akibatnya adalah pelecehan seksual, berarti ada penyebab. Penyebab itu boleh datang dari si cowok, boleh datang dari si cewek. Dan kemudian dalam ilmu kriminologi, perbuatan kriminal itu tidak bisa saja sepintas tidak datang dari perencanaan. Ini bisa datang dari adanya kayak kita katakan kesempatan. Ada peluang. Nah, itu yang saya sampaikan. Peluang, sehingga kriminologi itu atau kegiatan pelaku kekerasan seksual ini punya kesempatan untuk melakukan tindakan seksual. Jadi saya katakan untuk membentenginya adalah kedua-duanya harus dijaga gitu, baik dari si cowok, baik dari si cewek. Ya, pendekatan agama juga masuk, pendekatan psikologis juga masuk ya. Itu biar kasusnya tidak naik. Terus kemudian contoh ini. Dulu di tahun 2021 kemarin ini kan banyak kasus yang terjadi di kampus. Kita katakan kasus di Undri, di Unsri, dan itu yang paling viral kemarin. Dan kemudian Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dikeluarkan oleh Nadiem Makarim. Ini juga menjadi polemik waktu itu. Sebenarnya ini bukan persoalan penafsiran agama ya, walaupun yang memprotes itu adalah MUI kalau tidak salah waktu itu. Sebenarnya begitu ini aku cerita dari sudut pandangku, insting nalar hukumku. Peraturan menteri ini harusnya tidak ada. Memang betul peraturan menteri ini memang betul dia gini, ada frasa tanpa persetujuan di sana. Ya ada beberapa, nanti boleh dibuka lah. Jadi artinya gini, memang betul dalam hukum pidana kita, kalau sepanjang tanda kutip si wanita dan si pria itu sudah dewasa, tidak lagi terbelenggu oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kemudian dia dianggap bisa memutuskan dengan kehendaknya sendiri, dengan pilihan-pilihannya, yaitu yang dikatakan mau sama mau, benar sampai sejauh ini tidak dipidana. Betul. Dan memang negara nggak boleh campur ke situ. Kalau campur dia masuk hak privasi orang. Ini menjadi perdebatan. Ya kan? Kalau misalnya kita katakan ada pria umur 25 tahun dan kemudian wanitanya umur 50 tahun, kita katakan lah ya. Nah, artinya ini kedua-duanya sudah cakap dan sudah dewasa menentukan pilihannya. Karena persoalan perkawinan tadi itu persoalan privat. Negara nggak boleh membentengin, nggak boleh. Gitu loh. Tapi ketika ada di kampus, si pria sudah 22 tahun, si cewek sudah 22 tahun juga, dan tidak lagi dilingkupi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, dan dia mau sama mau, tapi selayaknya lembaga pendidikan, selayaknya juga tidak boleh seolah-olah memberikan peluang untuk orang mau sama mau di lingkungan kampus. Karena kalau kita bicara peraturan menteri ini, itu peraturan menteri ini hanya berlaku di lingkungan kampus, perguruan tinggi, jadi nggak berlaku dia di luar, gitu loh. Jadi masa ada di luar, di wilayah perguruan tinggi atau di kampus, yang penting mau sama orang itu nggak menjadi pelecehan seksual, kan enggak. Ini yang menjadi polemik. Harusnya yang dilakukan di sini adalah penegakan hukum saja. Misalnya ada pelecehan seksual di dalam lingkungan kampus, udah jerat dengan pasal-pasal yang ada gitu loh, sehingga tidak menjadi polemik. Ini agak tertarik aku masukkan ini karena ini kan masuk bagian dari problem solving di lingkaran kampus. Jadi justru malah terkesan ada yang diberikan peluang untuk boleh dilakukan. Jadi terus kemudian ada beberapa yang sangat sulit selama ini melakukan penegakan hukum di
pelecehan seksual. Sebenarnya yang paling sulit itu adalah pembuktian. Karena biasanya pelecehan seksual ini dilakukan itu satu dan satu gitu loh, dan tidak ada tidak ada semacam kekuatan untuk membuktikan. Contoh kita kasus Unri itu kasusnya bebas itu bapak itu. Jadi secara hukum memang ya sampai hari ini kita tidak menyatakan dia bersalah ya, karena belum ada putusan inkrah kepada beliau. Tapi yang pasti pembuktiannya sulit, karena kalau kita melihat berita rangkaian itu memang hanya ada bapak itu dan ada si cewek. Jadi nggak ada saksi lain selain mereka, gitu loh. Tapi dengan adanya undang-undang yang terbaru ini, sepertinya bisa, karena kesaksian si korban saja boleh asal ditimpa dengan alat bukti lain. Nah, itu loh. Karena alat bukti dalam hukum pidana itu ada 5 saksi, dan kemudian ada keterangan ahli, petunjuk, dan lain sebagainya. Yang penting satu yang saksi ini, kalau satu orang ditimpali dengan alat bukti lainnya, bisa masuk. Seharusnya dengan undang-undang itu bisa. Saya punya kasus juga anak di bawah umur yang sampai hari ini sulit sekali teman-teman polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Ada anak di bawah umur usianya sekitar 9 tahun. Ini kasusnya terjadi di masjid. Kebetulan ada marbot, guru ngaji, yang ditempatkan situ, dan dia mengajari ngaji anak-anak kecil. Dan modusnya itu pakai CCTV. Jadi di masjid itu ada CCTV, dan kemudian di ruang CCTV itu, ruang kontrol itu, dia melakukan pelecehan seksual. Dia melakukannya itu dengan memantau CCTV. Jadi kalau CCTV itu kosong, ditengoknya di situ kosong, anak dia di dalam ruangan CCTV, jadi dia bisa pantau. Anak-anak ini juga diancam juga. Nah, waktu itu ketahuan karena anak-anak ini merasa sakit di kemaluannya dan punya perilaku yang aneh, dan orang tuanya curiga, dan terbongkar ada bukan hanya anak itu yang ternyata menjadi korban, ada 6 orang lagi yang menjadi korban. Tapi anehnya begini, yang satu ini membuka suara, anak yang 5 lagi orang tuanya tidak membuka suara. Kenapa tidak berbuka suara? Orang tuanya punya pertimbangan tersendiri. Pertama, malu. Kalau kasus itu naik, dia punya berkas perkara yang bisa diakses setiap orang, terus tetangganya tahu, dan kemudian itu menjadi celah yang memalukan bagi anak sampai nanti dia dewasa. Dan orang tuanya mempertimbangkan itu. Akhirnya orang tuanya tidak mau melaporkan. Tinggallah sendiri klien kita ini. Jadi ini agak sulit memang. Ya memang bebannya ada di korbannya. Makanya saya bilang korbannya itu sangat luar biasa ada di cewek. Kalau cowok seandainya menjadi korban, kayaknya nggak ada jejak lah ya. Kalau cewek menjadi korban kan banyak jejak, ada yang rusak dan sebagainya. Nah, makanya itu yang menjadi tidak efektif selama ini penanganan pelecehan seksual. Tidak efektif, sangat tidak efektif, karena memang si korbannya sendiri malu untuk speak up. Jadi ini juga yang menjadi problem di kita. Sangat jarang ada korban yang betul-betul kuat untuk mengungkapkan kasus-kasus ini. Nah, kemudian penegakan hukum kita ini kurang progresif. Misalnya kita katakan tadi ada orang yang malu. Seharusnya kan memang betul ada PPA, perlindungan anak, perempuan dan anak di instansi-instansi kota, pemerintahan kota atau provinsi. Dia itu bertugas untuk memberikan bantuan psikiater kepada korban untuk menyemangati dan memberikan penyehatan mental. Ada memang, tapi itu tidak efektif. Ini lagi tidak progresif. Dan penegakan hukum lainnya juga tidak
tidak progresif. Misalnya begini, kalau kasus itu tidak viral, banyak kasus yang tidak terbengkalai. Makanya waktu itu kasus-kasus seksual ini, yang waktu viral itu, semuanya kan no viral, no justice. Ini yang menjadi miris gitu loh. Tapi aku bukan mendiskreditkan kinerja penegak hukum, bukan. Tapi ini memang fakta. Apa yang kami alami selaku pengacara juga begitu. Kita lapor di BAP segala macam, kita tunggu-tunggu progresnya sampai hari ini nggak ada. Ini progres laporan kami ini sudah setahun lebih tidak ada. Padahal si pelaku sudah ditetapkan tersangka, tapi nggak pernah ditahan. Dengan alasan nggak ketemu. Dengan alasan mengeluarkan surat DPO. Pertanyaan yang timbul, kenapa kasus yang viral DPO pun di luar negeri pun bisa dapat? Kenapa ketika kasus ini tidak viral, jangankan di luar negeri, di dalam kabupaten kota aja nggak dapat. Ini yang saya maksud, bahwa penegakan hukum kita ini kurang progresif. Sehingga apa? Di samping korban ini malu, sudah melaporkan kasusnya, dia menjadi sia-sia melaporkan itu. Begitu sia-sia dia melaporkan itu, timbul kesan di masyarakat, sudahlah nggak usah lapor lagi. Itu anak si Anu kemarin melapor nggak juga progresnya ada, yang ada hanya malu dapatnya. Tertangkap enggak si pelaku. Ini yang menjadi problem sosial, sehingga orang malas mengadukan perkara-perkaranya. Apalagi persoalan hidup kan. Si cewek kita katakan anak ini 12 tahun. Dia akan, ketika dia melaporkan, dia akan terbeban sampai dia mati. Sampai dia tua. Orang selalu mengenang, kau ya yang kemarin korban si Anu ya. Itu mental, belum lagi nanti cari jodoh. Sudah pernah itu dirusak orang. Kira-kira gitu. Ini menjadi beban-beban psikologis orang untuk tidak mau melaporkan. Dan semuanya penegakan hukum jadi tidak bermakna. Nah ini. Itu yang ketiga, ini bungkamnya korban untuk mengungkapkan kasus pelecehan seksual karena pertimbangan psikologis seperti rasa malu yang diketahui banyak orang. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi strateginya apa? Yang pertama, melakukan penegakan hukum dengan konsisten dan cepat. Jadi konsisten dia, cepat. Kan KUHAP kita udah jelas, pokoknya tetapkan tersangka, cari, dapat, penjarakan. Cepat, karena asas peradilan kita juga cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebenarnya itu sudah ada. Sekarang maunya penegak hukum apa? Mau nggak dia melaksanakan itu? Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Karena mengingat banyak kasus pelecehan tidak selesai kalau tidak viral. Nah, ini. Dan kedua, memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan kasus yang dihadapi oleh korban agar tidak menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Terkadang aneh. Ya, ini tapi balik-balik ke penegak hukum. Sudahlah tahu ini kasus pelecehan seksual, sudahlah tahu persidangannya saja tertutup, tapi terkadang mulutnya ngomong ke sana ke sini. Oke lah secara publik, secara umum dia nggak pernah menyatakan secara resmi, si Anu korban, si Anu nggak korbannya. Tapi terkadang secara pribadi ke pribadi, para penegak hukum ini nggak bisa nahan mulutnya. Ya kita katakan dia pengacara aja lah. Itu siapa Kak? Korbannya, si Anu, anaknya si Anu. Secara person. Ini yang membuat orang malu sebenarnya. Jadi padahal di pengacara punya kode etik untuk tidak membuka rahasia klien, termasuk menutupi. Tapi banyak juga oknum pengacara. Kita katakan, ya perkataanku ini tidak bisa dibuktikan lah ya secara ilmiah. Tapi kalian boleh merasakan juga nanti kalau ketemu kasus-kasus yang begini. Pasti akan juga bocor. Walaupun di TV-TV sebut saja namanya bunga katanya. Tahu orang bunga apa? Bunga melati atau bunga mawar? Tahu orang. Ya kan? Sebut saja nama bunga. Bunga apa? Itu bunga si Agnes katanya. Sudah selesai dia. Malu dia. Ini jadi harus betul-betul dilindungi. Jadi sebenarnya undang-undang kita itu juga belum sampai ke sana, yang undang-undang terbaru itu. Dia tidak, coba nanti koreksi.
Siapa tahu ada. Saya juga membaca baru sepintas. Tapi sepertinya nih, nggak ada. Maksudku diatur saja. Apabila kerahasiaan kasus ini bocor ke orang lain dan si korban merasa dirugikan untuk itu, lapor aja orang yang membocorkan kerahasiaan identitasnya ini. Lapor siapapun itu, bawa oknum penegak hukum dan lain sebagainya. Sehingga ada kesan undang-undang ini betul-betul melindungi korban dan memberikan rasa nyaman. Cuma satu aja kuncinya, berikan rasa nyaman dengan korban, dia akan berani melakukan penegakan hukum untuk dirinya sendiri. Terus ketiga, memberikan hukuman yang berat pada pelaku pelecehan seksual agar kelak tidak lagi melakukannya dengan orang lain. Takut. Nah ini tujuan pidana ya. Pertama tujuan pembalasan dan kemudian tujuan teori relatif ya, atau tujuan. Jadi kenapa hukuman itu harus berat begini? Kalau cowok yang menjadi korban, dia akan fisik, mental, bokeh terganggu, tapi tidak membekas. Tapi kalau perempuan yang menjadi korban, banyak bekasnya. Pertama, mohon maaf, kerusakan pada organ intim. Yang itu juga membekas sampai dia dewasa. Kedua, ketika hamil, punya anak misalnya, karena korban pemerkosaan. Terbeban siapa? Terbeban secara batin itu si cewek. Mau digugurkan itu anaknya, enggak digugurkan itu menjadi beban. Walaupun undang-undang kita, peraturan kita, ada peraturan kesehatan kita, undang-undang kesehatan kita memperbolehkan untuk menggugurkan anak, tapi sepanjang kalau tidak salah 4 bulan ke bawah atau 6 bulan ke bawah, nanti boleh dicek. Jadi ketika usia janin itu kita katakanlah 4 bulan ke bawah, dia masih bisa digugurkan dan itu masih legal, diperbolehkan. Tapi kan ada menjadi polemik. Ada perempuan yang takut dan kemudian dia menutup-nutupin kepada orang tuanya. Sampai membesar perutnya baru tahu. Nah, ini juga polemik. Mau dilahirkan, terkenanglah anak itu, ternyata bapak kaulah pemerkosa mama, katanya. Mau digugurkan juga salah, melakukan pembunuhan. Nah, inilah inspirasi film-film Indosiar kan. Ayahku adalah pemerkosa ibuku, katanya. Nah, kira-kira kayak gitu jadinya. Jadi ini sangat bermental. Jadi makanya betul-betul efeknya ini karena sangat kuat ke depan, makanya betul-betul harus dilakukan pemecahan masalah yang konsisten. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk adik-adik mahasiswa. Lebih dan kurang kita boleh lanjut di pertanyaan. Aku hanya bisa kasih pemaparan di viktimologi ini. Nanti kita cari aja waktu yang lain di materi kedua. Karena betul-betul sulit waktu untuk hari ini. Ini aja moderator yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber. Jadi diingatkan lagi kepada kawan-kawan agar tetap selalu mengaktifkan kameranya agar mempermudah atau memperlancar proses diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk pembahasan kali ini, untuk pertanyaan kita buka satu sesi, yaitu 2 pertanyaan. Jadi dimohon kepada kawan-kawan semua agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa, yang sangat menarik. Jadikan forum diskusi ini menjadi 2 arah, tidak hanya dari narasumber saja, tetapi dari peserta juga memberikan solusi ataupun memberikan pengetahuan yang ia dapatkan. Kepada kawan-kawan mohon untuk bertanya. Izin moderator bertanya. Sebelumnya mohon diperkenalkan nama dan kuliahnya, prodi dan semesternya. Oke, baik. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, nama saya Agus Dewan, semester 6. Setelah yang Bapak jelaskan tadi, saya ingin bertanya tentang ini. Perlukah adanya perluasan makna zina dalam KUHP?
seperti yang kita ketahui makna zina dalam KUHP itu yang sangat terbatas kan. Kita rujuk pada pasal 28 KUHP. Masih di 284 KUHP. Masih dianggap sebagai hal yang tidak dilarang. Mau sama mau itu tidak dihukum gitu Pak. Nah terus pasal 285 KUHP. Perihal pemerkosaan yang dibatasi hanya kepada perempuan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi kan, pemerkosaan juga jadi pada laki-laki seperti sodomi gitu. Nah, apa pendapat hukum Bapak mengenai perluasan pengaturan terkait ini dalam KUHP itu? Untuk Gustiawan, mohon untuk diperjelaskan pertanyaannya karena suaranya agak putus-putus. Mohon untuk dikeraskan suaranya. Baik, pertanyaannya itu perlukah adanya perluasan mengenai undang-undang KUHP khususnya dalam sudah jelas moderator? Halo, halo. Halo, mungkin dari Sentu Gustiawan bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat itu ataupun di chat karena pertanyaannya emang agak putus-putus itu nggak jelas suaranya. Jadi untuk menunggu Gustiawan mengirimkan pertanyaan, mohon untuk penanya kedua menyampaikan pertanyaan. Kalau begini jelas. Halo. Halo, cek. Jelas suara saya? Itu tadi Agustiawan Oke, sudah jelas. nangkap kok, sudah dapat kok aku. Nggak apa-apa, dilanjut Sudah? aja. Sudah. Oke, untuk pertanyaan kedua mohon. Untuk pertanyaan kedua silakan. Izin Pak, izin moderator. Perkenalkan, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Ya, terdengar. Terdengar. Mohon maaf Pak, izin nih bertanya terkait yang terakhir tadi bahwasannya aborsi atau menggugurkan kandungan itu di dalam Undang-Undang Kesehatan itu diperbolehkan Pak. Kalau misalnya kita melihat menurut kalau misalnya di Islam itu kan aborsi atau menggugurkan itu kan haram Pak, gitu. Kecuali memang ada beberapa faktor gitu Pak, seperti faktor yang darurat seperti ada seperti faktor darurat gitu Pak. Nah kalau misalnya kecuali gini Pak, kecuali faktor yang tidak diperbolehkan itu adalah kalau misalnya menghindari malu atau aib tadi gitu Pak. Dan juga ada faktor ekonomi dan bahkan itu merupakan salah satu yang menjadi penyebab kalau misalnya kita ingin aborsi atau menggugurkan kandungan dari si perempuan gitu Pak. Dan itu juga termasuk di dalam hukumnya haram Pak. Nah kalau misalnya kita melihat di Undang-Undang Kesehatan tadi Pak, itu dia mengambil dari mengambil dari pendapat atau mazhab dari mana gitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Oke, kiranya pertanyaannya sudah jelas. Baik untuk Bapak narasumber, apakah langsung bisa dijawab atau menunggu waktu? Boleh.
Oke ya. Untuk dari langsung Agustiawan nih. Ya, Agustiawan nih. Perluasan di KUHP. Sebenarnya begini. KUHP kita ini adalah masih kita pakai produk Belanda. Strafrecht ya. Kalau bahasa Belandanya kemudian itu memang tidak mengakomodir ya, bayangkan aja itu udah dipakai dari zaman Belanda sampai 70 berapa puluh tahun kita sudah merdeka juga RUU KUHP kita juga belum clear kan. Sebenarnya gini. Kitab Undang Hukum Pidana. Jadi kenapa dikatakan Kitab Undang Hukum Pidana? Karena di dalamnya ada 3 buku. Buku pertama, buku kedua, dan buku 3 kalau tidak salah begitu ya. Nah, kenapa dikatakan kitab lagi? Karena di dalamnya mengatur banyak tindak pidana yang tidak sejenis. Misalnya pencurian dengan pemerkosaan itu tidak sejenis. Makanya ini kaitannya ada lagi dengan penuntutan dan pendakwaan itu ada. Atau pidana perbuatan perbarengan namanya. Nah, sekarang perlu enggak itu diperbarui KUHP kita? Sebenarnya itu sekarang dalam proses di RUU KUHP. Cuma karena menunggu ini enggak jadi ketuk palu, akhirnya banyak undang-undang yang melakukan pengaturan pidana tersendiri. Kita katakan undang-undang narkotika ada pidananya. Undang-undang kekerasan seksual ada pidananya. Undang-undang perlindungan anak ada pidananya. Ini kalau dulu di kampus kami itu belajar namanya tindak pidana di luar KUHP. Nah, kalau ditanya apakah perlu segala macam, itu sekarang yang dilakukan. Berarti jawabannya perlu. Ya walaupun kita ini kan sistem hukumnya Eropa kontinental ya, semuanya harus tertulis. Jadi apalagi KUHP itu pasal 1 ayat 1 itu kan asasnya asas legalitas. Jadi nggak boleh orang dipidana tanpa ada pengaturan yang mengatur terlebih dahulu. Artinya semuanya harus diatur. Makanya KUHP itu masih tertinggal, ditutupinlah dengan undang-undang khusus. Ya. Kayak contoh, sebenarnya di KUHP itu begini, KUHP itu nggak ada membedakan gender. Dan di semua undang-undang juga nggak membedakan gender. Jadi kan kayak bahasa di KUHP, barang siapa yang melakukan pencabulan, misalnya pemerkosaan, misalnya, yang disebutkan itu barang siapa ini pemaknaannya adalah kepada subjeknya, yaitu pria dan wanita. Tidak dibilang setiap laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan kekerasan, tidak disampaikan begitu, tapi barang siapa. Jadi boleh saja cewek pelakunya. Karena di Jambi ini, boleh di-searching lah nanti, pernah kasusnya cowok yang jadi korban. Nah, logikanya di mana? Begini. Hubungan seksual ini, si cowok itu umurnya 15 tahun. Yang perempuan 35 tahun. Udah, karena dia perlindungan anak juga, secara nalar hukum dan logika hukum, anak di bawah umur hampir dapat dipastikan tidak bisa menguasai pola pikir orang dewasa. Orang dewasa lah yang mempengaruhi pola pikir si anak. Sehingga yang menjadi tersangka siapa? Ya si ibu itu. Karena secara sadar, secara dewasa, ya kenapa kau mau melakukan? Kan bisa aja kau tempeleng kepala anak itu 15 tahun itu untuk tidak melakukan, sekalipun progresifnya dari si cowok. Nah, ini dia. Ya. Jadi tidak ada persoalan misalnya sodomi. Kalau sodomi itu ya laki-laki dengan laki-laki. Ini LGBT. Di negara kita tidak mengatur secara spesifik. Tapi secara kultur, agama, dan budaya, kita tegas menyatakan ya perilaku penyimpangan ini sebenarnya tidak dibenarkan. Nah, ya, itu yang menjadi pertanyaan di Agustiawan. Terus kemudian Rizky Arifan, gini, aku nggak masuk dalam konteks agama ya, karena aku pribadi bukan Muslim, jadi tidak tahu mazhab apa yang memperbolehkan aborsi dan lain segala macam. Tapi di Undang-Undang Kesehatan itu ada, dan sepertinya begini. Ini nalar ilmu perundang-undangan. Jadi ketika undang-undang itu terbit, ada namanya penelitian dulu, pengkajian-pengkajian. Sampai terbitlah nanti namanya naskah akademik.
Sebelum undang-undang itu terbit, dipanggillah pihak-pihak untuk dimintai pendapat. Menurut Bapak ini sudah benar nggak secara agama? Menurut Bapak ini sudah benar nggak secara sosial budaya? Muncullah undang-undang kesehatan itu. Tapi secara logika hukum, kenapa aborsi itu dilegalkan untuk korban? Karena jangankan punya anak, ada secara psikis, bercermin pun si cewek setelah diperkosa malu. Bercermin, begitu dia diperkosa, tengok cermin mukanya. Terus banyaklah di otaknya nih, pemikiran-pemikiran hingga frustasi bunuh diri. Kalau anak ini tidak diaborsi secara dini, lahir anak ini, dilihat-lihat si korban lah terus. Aduh, mukanya nih mirip nian dengan bapak yang memperkosa aku, katanya. Itu menjadi dilema. Jadi secara hukum, diberikan pilihan kepada si korban mau melahirkan atau mengaborsi. Kenapa dibatasi? Kalau tidak salah, nanti boleh dicek lagi ya. Aku lagi nggak buka undang-undang. Misalnya kita katakan dia udah 7 bulan. Kenapa undang-undang tidak boleh memberikan kepada si korban untuk menggugur pada saat anaknya 7 bulan dan pas mau melahirkan lah kita katakan. Karena ini pertimbangannya banyak. Pertama, pertimbangan kesehatan. Kalau digugurkan dalam kandungan yang segitu, resikonya ada pada si korban juga. Ya kan? Kan nggak sembarangan dengan aborsi, bisa malah mengakibatkan kematian. Itu kenapa dilarang. Begitu anak itu sudah lahir, anak itu sudah punya hak. Dia menjadi subjek hukum. Hak dan kewajibannya ada. Hak asasi manusia ada untuk hidup. Dan menurut konstitusi kita nggak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Itu kenapa dibatasi. Makanya sejak dini, ketika sekarang gini, begitu diperkosa, masa di zaman sekarang nggak tes inspeksi misalnya. Oh, positif nih, sudah kita gugurkan aja karena belum menjadi masih darah lah kita katakannya, belum menjadi badan, tidak ada kaki dan segala macam. Ini ya. Tapi kalau tentang mazhab hukum Islamnya, aku tidak bisa berkomentar lebih banyak karena memang ya tidak ngerti gitu loh. Itu aja, moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada narasumber atas jawabannya. Jadi sedikit menambahkan bahwasanya di dalam mazhab apapun di dalam Islam itu tidak ada yang mengatur terkait menggugurkan kandungan. Semua agama mungkin mengharamkan, khususnya agama Islam, tapi saya tidak tahu terkait agama lain mungkin berbeda pendapat. Terkait undang-undang yang telah berlaku memang agak adanya perbedaan pendapat dengan hukum Islam. Hukum Islam tetap mengharamkan. Tidak ada mazhab yang mengatur terkait menggugurkan kandungan. Jadi mungkin Pak, untuk pertanyaan hanya 2 kami buka dari panitia. Mohon kawan-kawan sekiranya apa yang telah disampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita. Dan juga untuk moderator, untuk narasumber, kami mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kami dan menjadi pahala bagi narasumber yang telah menyampaikan ilmunya. Mungkin saya selaku moderator undur diri. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada MC. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berpartisipasi dan juga khususnya terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pemaparan materi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator kita hari ini, yaitu Apri Juanda, yang telah memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya diskusi tadi, maka berakhirlah sudah acara kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, diminta para peserta untuk mengaktifkan video untuk melakukan foto bersama. Dimulai dari slide pertama. Oke.
Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada semua para peserta pada pagi hari ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya Nova Ramadhania undur diri, apabila terdapat kesalahan baik dari perbuatan maupun perkataan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Michael Frederick, silakan. Apa aja? Oke, kalau itu saya undur diri ya. Terima kasih, Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Semuanya, Pak. Baik, Pak.